Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, pengembangan dan juga peningkatan mutu sumber daya manusia tentu tidak terlepas dari campur tangan Dinas Pendidikan terkait untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan juga berkualitas. Saat ini kita mengetahui bahwa perkembangan suatu daerah tentunya juga dinilai dari kualitas sumber daya manusianya. Maka dari itu pendidikan sangatlah penting. Pemirsa, pendidikan menjadi penting karena untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan juga berdaya saing. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Bapak Ruslan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini enaknya kita manggilnya Bapak aja atau Abang aja nih Pak? Abang aja lah. Abang aja ya Bang ya. Lebih akrab. Lebih akrab. Oke, baik. Bang Ruslan, Iya. di sini kita membicarakan tentang pendidikan. Sebenarnya bagaimana sih Bang kondisi pendidikan di Kabupaten Tanggamus? Kalau kita berbicara pendidikan, kita berbicara dua hal. Yang pertama kita berbicara sumber daya manusia. Yang kedua berbicara mutu. Karena yang ngajar kelas 6 hari ini, maka akan kelihatan 12 tahun akan datang. Hasil ngajar kelas 6 itu. Jadi kalau kita bicara pendidikan, jelas kita berbicara dua hal itu. Sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Terutama di pendidikan Tanggamus. Ya, karena letak geografis pendidikan Tanggamus itu sangat luas dan sangat berjauhan. Ya. Nah, gitu. Maka dari itu Bang, Tanggamus ini merupakan salah satu wilayah yang mungkin bisa terbilang luas gitu dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Lalu bagaimana cara Dinas Pendidikan bisa menyetarakan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanggamus ini, Bang? Ya, Dinas Pendidikan itu dikepalai oleh Kepala Dinas, dibantu oleh sekretaris, dibantu oleh bidang, kasih, ada kasih SD, kasih SMP, terus ada Kabid PAUD, ada PKBM, terus di bawah juga ada namanya SPLP, ada K3S, ada MKKS, ada KKG, dan ada kepala sekolah serta ada pengawas. Di situ untuk mengembangkan pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan itu dibantu oleh banyak hal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi saling bersinergi untuk bisa mencakup wilayah yang luas ini gitu ya Bang ya? Mbak, iya. Baik, lalu Bang saat ini, di saat pandemi, apakah yang menjadi kendala besar Dinas Pendidikan, Kadis dan juga jajarannya untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanggamus? Ya, kendala yang dihadapi pertama adalah orang tua itu kaget karena nggak biasa, ya, serta siswa juga kaget, masyarakat kaget. Ya. Oleh sebab itu kendala yang dihadapi karena letak geografis Tanggamus ini ada pinggir laut, daerah pegunungan, itu diantaranya adalah jaringan dan sinyal. Ada beberapa wilayah seperti daerah Pematang Sawah, daerah Kelumbayan, sebagian daerah Limau, itu blank benar untuk jaringan atau sinyal daripada internet itu, Mbak. Itu kendala yang paling besar. Itu kendala yang menjadi paling besar saat ini. Iya, karena pembelajaran menggunakan daring dan luring. Kalau daring otomatis pembelajarannya menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan catatan atau dengan menggunakan jaringan dan internet itu, Mbak. Lalu bagaimana jika untuk menghadapi kendala-kendala ini, Bang? Apakah ada inovasi atau gebrakan-gebrakan yang dibikin oleh Dinas Pendidikan untuk bisa menyetarakan pembelajaran yang mungkin yang tadinya bisa tatap muka, saat ini harus daring. Lalu inovasi apa yang ditawarkan, Bang? Jadi langkah Dinas Pendidikan Tanggamus itu kami mengumpulkan MKKS, mengumpulkan K3S, mengumpulkan KKG, mengumpulkan MGMP, dan mengumpulkan pengawas untuk membuat schedule bahan ajar. Kira-kira yang tidak bisa dengan jaringan, kami melakukan home visit. Guru menemui siswa yang ada di rumah dengan menggunakan bahan ajar. Kecuali yang ada jaringan. Guru boleh langsung, ada yang Google Classroom dan sebagainya. Untuk menghadapi dalam pandemi ini. Artinya saya tidak berharap
tidak ada siswa yang tidak tersentuh dengan layanan pendidikan. Karena di mata Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 2023, semua hak dan kewajiban itu dinikmati oleh anak didik kita. Jadi nggak ada alasan mau model mau zaman pandemi, siswa harus tersentuh dengan layanan pendidikan. Gitu, Lalu di saat ada home visit itu, Bang, apa respons dari orang tua murid atau dari muridnya sendiri, Bang? Ya, home visit itu guru mengunjungi rumah, Ya. ya sangat senang karena selama ini kan jarang, kecuali siswa bermasalah dadakan home visit. Sebelum pandemi kan hanya siswa-siswa yang bermasalah yang dikunjungi. Nah, yang selama ini di hampir 1 tahun lebih ini, guru mengunjungi siswa dengan senang hati. Mereka menerima. Jadi silaturahmi terjaga. Jadi ada sisi hikmahnya juga di situ, Mbak. Berarti untuk anak-anak yang mungkin bisa terjangkau oleh jaring internet, ini tetap di home visit itu atau tidak, Bang? Atau yang tidak bisa menerima jaring internet itu saja? Yang mengalami kendala saja, Mbak. Kendala saja Orang tua ya? kesulitan Oke. misalnya. Oke, baik. Lalu kita nanti akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini ya, Bang Ruslan. Iya, oke, makasih. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog spesial akan segera kembali.